Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-abal. Berarti konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau ngebahas jawaban live IG teman-teman ya. Seperti biasa kan kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam dan live TikTok hari Selasa jam 8 malam ya. Jadi ada jawaban-jawaban yang belum terjawab sudah jam 9 malam, gua akan jawab di video ini. Oke teman-teman, langsung gua sampaikan, langsung gua share. Mana dia? Gue share screen aja sama share sound ya, biar teman-teman bisa dengerin juga. Jadi kalau belum terjawab, Ya, langsung kita akan saya jawab. tampung dulu ya. Kita tampung ya di hari Senin malam. Oke. Saya tampung dulu, nanti kita jawab di video berikutnya di YouTube ya, teman-teman ya. Oke, saya tampung dulu untuk Bapak Rifan NWB. Bapak Rifan NWB. Kemudian, Kok awan bukti potong PPh 21 di Desember kan menggunakan A1, jadi nggak mungkin minus. Bisa Pak, bisa. Jadi bukti potong di bulan Desember. Jadi bukti potong bulanannya itu Bapak bikin minus. Oke, nanti A1-nya baru jadi benar gitu ya. Jadi yang masa Desember dibikin minus, yang A1-nya jadi betul dia. Mudah-mudahan Bapak nangkep ya. Kalau nggak nangkep, Bapak coba otak-atik deh. Bapak pasti ngerti nanti kalau sudah dibikin di bulan Desember. Oke, semua teman-teman Pak di Fund. Ibu Endang Dwi. Ibu Endang Duyati, perusahaan punya karyawan tetap, tapi kondisi keuangannya maka gaji tersebut tidak dibayarkan rutin setiap bulan. Apakah karyawan tersebut tetap boleh diperlakukan sebagai karyawan tetap terkait dengan PP 21? Menurut saya boleh-boleh saja, Bu ya, boleh-boleh saja. Eh, ini kan karena kondisi perusahaan ya, karena bukan kesengajaan untuk memanipulasi, enggak. Jadi karyawan tetap ya tetap karyawan tetap gitu. Kalau dia bayar gajinya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, gara-gara mungkin kondisi keuangan perusahaan, ya nggak apa-apa juga lah. Ya pajak ngerti lah ya. Oke, semua teman-teman Pak Bu Endang. Yati. Kemudian Ibu Ibu Thalia Purwita, malam kok, malam Bu. Mau tanya bagaimana jika perusahaan beli aset mobil secara kredit atas nama direktur bisa dijadikan aset perusahaan tidak kok? Menurut saya repot Ibu, mending jangan deh. Tapi di lapangan mobil disewa perusahaan BUMN dan kontraknya kepada perusahaan. Jadi gini deh Bu, paling benar ini mobil kan dipakai untuk perusahaan kan, untuk bisnisnya perusahaan kan. Balik nama ke perusahaan aja gitu. Jadi balik nama ke perusahaan, jadikan nama perusahaan, nanti kan jadi nggak usah kena pajak progresif kan. Jadi balik ke perusahaan, barulah mobil itu dipakai perusahaan untuk berdagang gitu kan, untuk berbisnis gitu kan. Nah, lagi pula kan beli uangnya pakai uangnya perusahaan tuh. Beli uang pakai perusahaan, belinya pakai uang perusahaan. Ya udah, nanti mobil ini namanya nama perusahaan. Beres gitu Bu ya. Jadi nggak usah dipaksakan begitu. Jadi teman-teman kalau bisa beli barang pakai uangnya A, ya nanti nama di dokumen nama A. Beli barang pakai uangnya B, ya nama di dokumen namanya B. Gitu ya. Sesimpel itu teman-teman supaya gampang ya. Oke. Semua teman tuh Bu Thalia Purwita. Halia Ibu Endang Purwita. Dwiyati Ibu lagi. Endang. SPT masa PPN perusahaan LB. Kalau perusahaan tidak mau restitusi, solusi bagaimana ya? Gampang Bu ya. Kalau SPT masa, baik itu PPN, PPH, boleh kompensasi ya. Boleh dikompensasi ke masa berikutnya. Oke? Nanti dengan klik aja ini dikompensasikan ke masa berikutnya. Selesai. Nanti masa berikutnya itu tinggal menerima kompensasi dari LB bulan sebelumnya. Nggak ada masalah Bu ya. Dan ini kalaupun dipindah ke tahun berikutnya pun nggak ada masalah. Oke? Semua teman itu Bu Endang. Dwiyati. Kemudian Ibu Ibu Wanti 73. Bupat PPh 21, apakah harus minta seltel dulu kok? Tidak perlu Bu ya. Ini baru kita dapat informasi terbaru bahwa Bupat PPh 21 itu berbeda dengan Bupat unifikasi. Berbeda ya. Sehingga Bupat 21 itu tidak perlu sertel ya. Bupat PPh 21 tidak perlu sertel. Jadi hanya nanti ketika kita mengklik lapor itu akan ada yang namanya kode verifikasi dikirim via email. Udah gitu doang ya. Nah, berhubung masalah ini muncul akan menjadi masalah privasi di mana semua orang yang buka DJP online akan jadi tahu gaji-gaji karyawan, nanti DJP katanya akan membuat mungkin 2 layer password gitu ya. 2 layer password di mana untuk e-Bupati PP21 itu akan ada password khusus. Mudah-mudahan akan segera teman-teman ya. Kalau nggak orang nggak berani lapor nih masalah Januari ya. Oke ya. Jadi e-Bopat PP21 tidak perlu sertel dan saat ini belum ada solusi untuk masalah privasi. Jadi ke depan kita tunggu beberapa hari lagi akan ada privasi deh ya. Mudah-mudahan ada 2 layer untuk 2 tahapan untuk masuk ke sini supaya nggak sembarangan orang bisa masuk ke e-Bopat PP21. Oke. Semoga teman-teman Bu Wantis, Ibu Rasya, makasih Wantis sama-sama. 73. Bapak Ibu Rasya, makasih sama-sama. Ibu
Bapak Janego 83. Malam Pak Janego, tolong tanya, jika ada cicilan di kartu kredit dalam jumlah yang besar, apakah perlu lapor di SPT? Menurut saya lapor Pak, kalau nilainya kadang-kadang ada orang yang sampai ratusan juta kartu kreditnya ya, mending dilapor aja deh, karena nilainya kan cukup signifikan, ya lapor aja lah, nggak apa-apa. Oke, semangat bantu Pak Janego 83. Janego 83. Oke. Ibu Ibu Syafelin 3 Ko, PT dengan peredaran usaha di atas 50 M. Apakah ada undang-undang perpajakan yang mengharuskan untuk submit keuangan audit saat lapor SPT Badan? Ada Bu, ada ya. Jadi di tata cara pelaporan SPT Badan, kalau dia diaudit maka dia wajib masukin laporan audit. Gitu Bu ya. Jadi jangan sampai laporan audit berbeda dengan laporan yang dilapor ke pajak. Nggak boleh, itu haram ya. Laporan audit harus sama persis dengan yang kita laporkan ke pajak. Selesai. Oke. Semua teman tuh Bu Syafelin. Javelin 3. Oke. Ibu Nita Ibu Nita Yunita 007. Identifikasi pengenaan tarif ber-NPWP dengan tidak ber-NPWP, gimana? Kalau sekarang kan ngasihnya KTP semua. Jadi nggak usah khawatir Bu Nita. Sistem DJP online akan mencari tahu orang ini nicknya itu sudah punya NPWP atau belum punya NPWP. Jadi otomatis by system si DJP online akan memutuskan apakah orang ini menggunakan tarif PP21 yang normal atau tarif yang lebih tinggi 20%. Itu sudah diatur oleh sistem. Kita nggak usah pusing. Gitu Bu ya. Nah, jadi silakan aja langsung disubmit ke ke SPT PP21 di ibu potnya. Nanti sistem yang akan menghitung apakah orang ini nick-nya itu nick yang sudah punya MPP atau nick yang belum punya MPP. Nanti akan berbeda mengenai tarif 20%-nya. Oke? Jangan khawatir Bu, santai aja. Saya mau tahu tuh Bu Nita. Yunita 007. Bapak Yulian Bapak Yulian Aham, berapa nilai maksimal upah buruh yang tidak kena potong PPh 21 ya Pak? Kalau nggak salah 450.000 per hari ya. Tolong dijelaskan Pak untuk upah yang diterima harian dan bulanan. Kalau harian 450.000 per hari Pak ya, kalau bulanannya sesuai PTKP ya. Yang mana opsi yang bagus antara keduanya? Menurut saya yang upah harian aja deh. Kalau dia di bawah 450.000 kan, kalau dia di bawah 450.000 sehari berarti dia kan nggak kena pajak gitu. Tetapi mesti bikin bukti potong per hari. Kalau nggak salah seperti itu ya, bikin bukti potong per hari itu yang jadi masalah gitu. Kalau bulanan juga boleh. Kalau bulan kan di bawah 4,5 juta sebulan tidak kena pajak gitu kan. Mending begitu kalau emang di bawah 4,5 ya. Supaya bikin bukti potong satu kali aja setiap bulan. Oke? Saya mau tuh Bu Pak Julian Aham. Aham. Oke. Ibu Ibu Cecilia, malam Cecilia Pak Wan. Teja. Ibu, Ibu Cecilia Ibu Cecilia Teja. Tanya ya Pak, kalau WP pribadi membangun rumahnya sendiri, apakah ada pajak tertentu atau tanggal dilapor nilainya di harta? Oke, jadi mengenai pelaporan di harta, Bu ya, kalau menurut saya ikuti uang kasnya, ikuti arus kasnya. Kalau dia di Desember dia sudah keluar uang 1 M, padahal dia masih belum selesai bangun nih. Menurut saya 1 M itu yang dilapor sebagai harta, artinya rumah yang sedang dibangun. Tahun depan dia nambah lagi 500 juta contohnya. Berarti kan total 1,5. Nah tahun depan yang 1 M itu berubah menjadi 1,5 gitu. Jadi ikuti uangnya, ikuti arus uangnya. Karena kan arus uang itu berhubungan dengan harta yang lain. Dengan banknya kan. Kalau banknya turun, otomatis kita mesti masukin juga harta baru yang namanya rumah itu. Sesuai dengan arus uangnya. Oke? Kemudian apakah ada pajak masih dibayar? Itu mungkin ada PPN KMS ya. PPN kegiatan membangun sendiri itu dibayar secara mandiri, dibayar setiap bulan sesuai dengan uang membangun yang sudah dikeluarkan. Itu jika dia membangun lebih dari 200 meter persegi bangunannya. Oke? Ya kalau dia lebih dari 200 meter persegi membangunnya, maka ya udah bayar PPN KMS. Kalau di bawah 200 meter persegi membangunnya, maka tidak usah bayar PPN KMS. Oke? Semoga teman-teman Bu Cecilia Teja. Teja. Bapak Bapak NPG e-Football. Kok jelasin mengenai Corfis dong, koreksi fiskal. Bapak coba cek di Google, Pak ya. Mungkin terlalu panjang kalau menjelaskan. Intinya sih koreksi fiskal itu untuk mencari berapa sih laba yang seharusnya kena pajak. Oke, kita kan sudah punya laba rugi komersil. Kita punya laba rugi komersil, artinya laba rugi yang menurut perusahaan, menurut orang akunting. Oke, laba rugi ini perlu diedit dengan cara koreksi fiskal sehingga menjadi laba rugi fiskal. Artinya nilai penghasilannya yang sesuai dengan undang-undang pajak begitu. Oleh karena itu ada beberapa akun yang menurut akunting boleh dibiayakan, menurut pajak tidak boleh dibiayakan. Terjadilah koreksi fiskal. Begitu Pak ya, kira-kira seperti itu sederhananya. Oke? Coba dicek di Google supaya Bapak bisa paham lebih jelas lagi. Semoga terbantu Pak NPGI Football. Kak Bapak NPG e-Football. Ibu Minarti Ibu Minarti Hutahaen 14. Kok
SKPKB terbit, tapi tidak ada pembahasan akhir karena WP tidak datang. Apakah SKPKB bisa dibatalkan kok? Jadi begini, WP tidak datang tidaklah menghilangkan yang namanya pembahasan akhir. Oke, pembahasan akhir tetap dilaksanakan walaupun WP tidak hadir. Gitu, Bu ya. Jadi WP walaupun tidak hadir, tetap terjadi pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, Ibu mesti cek, waktu itu Ibu hadir nggak? Kalau Ibu hadir tetapi Ibu tidak boleh masuk seperti gua nih di KPP Taman Sari, maka pembahasan akhirnya dilakukan dengan cara ilegal. Nah, itu bisa gua tuntut dan sedang gua tuntut gitu ya. Nah, tetapi kalau Ibu memang tidak datang dengan sendirinya, Ibu yang tidak mau datang, maka pembahasan akhir tetap dilaksanakan. Oke, jadi tidak menggugurkan ya SKPKB. Semua teman tuh Bu Minar. Bapak Santosa Hutahaen apa? 14. Oke. Bapak Glenny Sutanto. Ibu Glenny Sutanto, kok tolong diulang. Yang tadi prefer CV dibagi dua dan dimasukkan di harta bagian mana ya kok? Tadi internetnya nge-lag jadi putus. Jadi prefer itu, contoh nih ya, Ibu terima prefer dari CV, contohnya 100 juta. Oke, masuk ke rekening dong di bank A gitu ya. Nah, rekening bank A ini, saldo akhirnya 31 Desember mesti dilapor di bagian harta lampiran 4. Oke, formulir 1770 polos ya. Di lampiran 4 di bagian harta, Ibu masukin yang namanya eh, harta rekening per 31 Desember. Oke? Kemudian, angka prefernya 100 jutanya Ibu laporkan di lampiran 3 yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ ada kategori prefer. Oke? Masukin di situ 100 juta. Udah, gitu doang, Bu ya. Di bagian harta masuk, di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak juga masuk. Oke? Saya mau teman tuh Bu Glenny Sutanto. Mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf ya, belum terjawab ya. Akan saya bikin jawaban di Ibu video di YouTube Anggreni ya. Tasya. Ibu Anggreni Tasya. Oh, kalau PT sudah tidak aktif, enaknya diapakan kok? Ditutup apa biarin saja kok paling tiap tahun lapor nihil. Kalau saya sih nggak usah tutup lah, repot ya Bu. Tutup PT itu berbiaya mahal lagi, bayar notaris lagi, nanti kena pemeriksa pajak repot lagi. Ya udah, tiap tahun lapor nihil saja selesai. Oke? Kan tinggal setahun sekali lapor nihil di awal tahun Januari beres toh. Nah, kalau itu pun Ibu nggak mau, Ibu boleh mengajukan NE, non efektif ya, pakai surat ada formulirnya permohonan NE. Nanti kalau sudah setuju ya udah setelah NE terbit ibu nggak usah lapor lagi begitu. Tetapi PT itu masih ada, tidak mati gitu. Saya mengatakan itu Bu Anggreni, Ibu Yanyan. Ibu Yanyan Hartono, kok karyawan punya bukti potong A1, tapi juga minta NPPN untuk jadi pekerjaan sampingannya. Boleh kan? Jawabannya boleh, Bu. Saya juga begitu ya. Saya seorang karyawan di sebuah PT juga. Saya juga seorang pekerja bebas, jadi gue punya NPPN dan gue juga punya A1. Nggak ada masalah. Oke? Semua bantu Pak, Ibu Yan. Bapak Hartono. 16, makasih sama-sama. Bapak 16. Ibu Eli Nur. Ibu Eli Nurdiana, kok awan mau tanya, kalau PT orang tua jual ke PT-nya si anak untuk barang dagang. Apakah boleh jual sesuai harga beli alias tidak ambil untung karena ada hubungan khusus? Boleh-boleh saja sih Bu ya, boleh-boleh saja. Semua sudah PKP ya, jadi terbit faktur. Sebenarnya gini Bu, nanti dipermasalahkan sama si AR. Takutnya sama AR dipermasalahkan. Lebih baik Ibu tetap ada ambil profit sedikit lah ya, profit sedikit. Ya minimal kasih harga distributor gitu, kasih harga distributor. Kalau Ibu kasih dia harga yang pembelian, langsung dia aja beli sama pabrik. Kenapa masih Ibu? Kan begitu. Jadi agak resiko nanti ribut sama AR. Mending Ibu kasih profit sedikit dengan harga distributor lah gitu Bu. Nanti kalau di belakang meja ibu mau kasih dia cashback kan boleh-boleh aja dong kasih cashback gitu. Tetapi kalau ibu kasih dia harga pembelian agak jelek, nanti ribut sama AR. Bisa sih, cuma ibu jadi ribut kan. Ngapain kita ribut? Oke, semua teman tuh Bu Eli Nurdiana. Niana. Bapak Ibu Cecilia Ibu Teja. Cecilia Teja mau tanya lagi, nilai perolehan obligasi di daftar harta kan nilai modal. Lalu tahun perolehannya bagaimana? Kalau saya tahun awalnya, Bu. Jadi kalau obligasi Ibu masukin di tahun 2021, sekarang 2023 nih, ya udah tetap di tahun 2021 begitu. Kalau Ibu mau pakai nilai harga nominal. Oke. Semoga teman-teman Bu Cecilia. Ibu Eli Nurdiana, apakah untuk dividen yang dibiarkan jadi tambahan modal di PT tetap harus dilaporkan via e-reporting? Tetap Bu ya, tetap ya, wajib ya. Atau otomatis aja jadi tambahan modal PT. Jadi Ibu mesti melakukan perubahan akte kan, perubahan modal dong. Kemudian diakuntingnya di jurnal di PT sebagai tambahan modal. Kemudian e-reporting PPS, e-reporting investasi tetap wajib dilapor 3 tahun berturut-turut selama 3 tahun ke depan. Oke, jangan sampai lupa ya Bu. Semua teman tuh Bu Eli. Ibu Eli Nurdiana.
Oke, Ibu Wantis, Ibu Wantis 73. Kok TER ini 1721A1 masih ada nggak kok? Setahu saya masih ada ya. Buatnya pas masa Desember kayak dulu kok. Iya, setahu saya begitu. Jadi yang saya tangkap nih teman-teman ya, yang kita tangkap adalah seorang karyawan tetap akan menerima 12 lembar bukti potong bulanan ditambah satu lembar bukti potong A1. Oke, seorang karyawan tetap akan terima 12 lembar bukti potong bulanan ditambah satu lembar A1. Yang 12 lembar ini dia hanya terima doang tetapi tidak bisa dikreditkan, tidak bisa diapa-apain. Yang satu lembar A1 inilah yang akan dia kreditkan di SPT tahunan dia. Gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan paham ya. Gue juga baru tahu kemarin ya. Bapak Evan 73. Yandi. Ibu Ovon Ya Andi. Alasannya perusahaan luar negeri tidak boleh buku rekening di Indonesia. Apa tadi Pak? Terpotong ini mengenai apa tadi? Lupa, mohon maaf. Ibu Ibu Hiedas, baik Pak Wan, makasih sama-sama. Sangat membantu sekali, sehat selalu. Sama-sama Bu Hiedas, sehat selalu Bu. Hiedas. Ibu Ibu Jo Josephine, non SCV non PKP pindah lokasi kantor. Tapi masih satu provinsi. Kalau pindah KPP, apakah akan diperiksa? Periksa sih enggak Bu ya, cuman kalau ada denda-denda disuruh bayar dulu gitu ya. Periksa sih jarang-jarang diperiksa gara-gara pindah ya, tetapi bisa terjadi ya. Kalau tidak pindah, apakah biaya-biaya di kantor yang baru boleh dibiayakan? Menurut saya boleh. Seperti PLN, PDAM, dan lain-lain, Texco. Menurut saya boleh, Bu. Menurut saya boleh. Jadi, dia bilang aja itu gudang gitu kan. Dia bilang aja itu cabang gitu. Tetapi kan tidak melaporkan perpindahan tidak menyebabkan dia menjadi tidak boleh membiayakan, begitu kan? Gitu. Karena kan ada prinsip cost dan revenue ya. Kalau di sana saya nggak boleh membiayakan beban-bebannya, apakah di sana saya juga tidak boleh mengakui pendapatan? Kan nggak mungkin. Pendapatan harus diakui, kan begitu. Kalau pendapatan di sana saya harus akui, maka otomatis bebannya pun saya masih akui. Cost revenue matching gitu ya. Semua teman-teman Bu Josephine. Josephine. Bapak Bapak Burhan 0819. Malam kawan, malam Pak Burhan. Kalau PTP pakai jasa tukang cuci AC, apakah harus dipotong pajak juga? Jawabannya iya. Atau iya pakai TER juga? Jawabannya bukan pakai TER ya, pakai metode bukan pegawai. Oke? Jadi kalau dia cuci AC, berarti kan dia bukan pegawai ya, bukan orang internal. Maka kategorinya ada kategori bukan pegawai yang metode hitungnya bruto dikalikan 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Oke, itu ya Pak Burhan. Semoga terbantu. Burhan 0819. Ibu Ibu Ningka. Ningkawa, Badan PKP memberikan konsinyasi PDOP non PKP. Apakah boleh masuk gunggung saat barang laku atau harus terbit faktur pajak? Jadi gini, kita mesti paham mengenai gunggung. Gunggung itu adalah untuk dijual kepada end user. Jadi pertanyaannya, apakah ini end user yang beli? Gitu aja masalahnya. Nah, jadi masalahnya bukan konsinyasi atau tidak konsinyasi. Masalahnya yang beli siapa? Kalau yang beli adalah end user, maka ibu bisa pakai gunggung. Nah, sekarang ketika berdebat dengan orang pajak akan bertanya, Pak, Bu, apakah ini end user yang beli? Ibu mesti buktikan. Gimana cara membuktikannya? Invoice-nya, siapa yang beli? Gitu. Jadi, lebih tepat boleh digunggung menurut saya, tetapi kita mesti siap berargumen ketika ditanya, ini end user atau bukan end user? Gitu. Jadi lebih baik Ibu minta invoice daripada si itu, invoice ke si PDOP ini, ke OP ini minta invoice, dia jual ke siapa. Kalau itu end user ya boleh-boleh aja. Oke. Semua teman itu Bu Ningkawa. Kawa. Ibu Ibu Jenny Susantio, malam Jenny kawan. Susanti. WP pribadi UMKM, bagaimana bayar PPh final di 2024? Apakah masih tetap seperti 2023, 0,5% dan 500 juta tidak dikenai pajak? Jawabannya masih sama Bu ya, masih sama persis. Kalau di bawah 500 juta tidak usah bayar, di atas 500 juta bayar 0,5%. Itu masih sama persis. Oke? Semua teman tuh Bu Jenny. Tio. Ibu Sandy Lovely. Ibu Cindy. Nggak ada ya. Bapak Handoyo 09. Karyawan tidak tetap yang belum punya NPWP. Apakah tarifnya ditambah 20%? Jawabannya iya, Pak ya. Akan tambah 20%. Jadi, kalau dia tidak punya NPWP, maka Bapak masukin nomor NIK dong. Nah, nanti sistemnya pajak akan mencari tahu orang ini sudah punya NIK, tapi dia punya NPWP apa enggak. Kalau dia tidak punya NPWP, maka sistemnya akan otomatis menghitung ini lebih tinggi 20%. Sesimpel itu ya. Oke? Semua teman-teman Pak Handoyo. Bapak Handoyo Ibu Wanti 09. 73. Ibu Wan. Kok, Bupet PP21 ini kalau WP pribadi harus minta serter tidak kok? Tidak perlu ya. Yang saya pahami tidak perlu. Jadi awalnya kita pikir perlu nih awalnya. Ternyata enggak. Kalau Bupet unifikasi perlu sertel. Kalau Bupet yang PPh 21 tidak perlu sertel.
Oke, jadi cukup nanti ketika kita lapor akan ada yang namanya kode verifikasi ke email. Udah gitu doang. Tidak perlu serter. Yang saya pahami seperti itu ya. Semua teman-teman Bu Wantis. Pantis 73. Ibu Ibu Agustian Agustian Olen. Olen. Mohon penjelasannya mengenai PPh 21 berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Itu sudah dilupakan, Bu ya. Mulai Januari 2024 kita lupakan yang namanya berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Sudah dianggap sama, dianggap sebagai bukan pegawai lainnya. Oke. Kalau dulu itu kan bukan pegawai, ada namanya bukan pegawai yang berkesinambungan, ada bukan pegawai yang tidak berkesinambungan. Dibedakan dengan cara PTKP kemudian dihitung akumulasi setahun. Sekarang udah enggak. Sekarang itu hanya ada satu kategori yaitu bukan pegawai lainnya dan tidak perlu menghitung, tidak perlu membedakan berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Oke? Semoga terbantu Bu Agustian. Ibu Ibu Wulan Wulan 777. 7779. Buat penyusutan kendaraan. Ini masuk ke penghasilan direksi yang pakai ya. Kalau dia pemegang saham, maka itu masuk sebagai natura sebagai penghasilan si direksi. Kalau dia pemegang saham. Gitu ya, Bu. Semoga terbantu Bu Wulan. 79. Bapak Riko Andriko. Bapak Ko Awan mau tanya, saya coba input e-Bupet 21, saya isi NIK tanpa NPWP. Hasilnya tidak ada denda 20%. Apakah benar seperti itu? Jawabannya sudah benar. Oke, kenapa bisa begitu? Karena si sistemnya DCP online sudah mengidentifikasi orang ini punya NIK, tapi dia punya NPWP. Gitu ya. Feeling gue seperti itu ya. Jadi kita udah nggak usah pusing, kita ikuti tarif pajak yang muncul di sistem. Jadi eh, dia tidak kasih NPWP bukan berarti dia tidak punya NPWP. Oke, yang penting nomor NIK-nya dia kasih, kita input dan sistem itu mengenali, oh orang ini punya KTP tapi dia juga punya NPWP. Oleh karena itu dia tidak kena 20%. Tetapi kalau sistemnya mengenali orang ini punya KTP tapi belum punya NPWP, maka akan naik 20%. Nah, menurut gue seperti itu ya. Jadi sistemnya akan menghitung. Kita udah nggak usah pusing mengenai tarif PPh-nya. Kita cukup menghitung brutonya saja, selesai. Biar pajak yang menghitungkan berapa pajaknya. Oke? Semua teman tuh Pak Riko Andriko. Pak Riko Andiko. Bapak Bapak Hayanto Hayanto 33. 33. Kalau LKPM tidak Ibu dilapor, apa ya resikonya? LKPM laporan kegiatan penanaman modal. Gua juga nggak lapor, Pak ya. Jadi LKPM itu mesti dilapor per 3 bulan sekali. Ini hal yang membingungkan. Dilapornya juga orang asal-asalan. Semua orang lapornya normatif. Nggak ada yang lapor dengan benar. Dan kalau tidak lapor, apa resikonya? Juga tidak jelas. Jadi ini laporan sampah nih menurut gua ya. Nggak jelas laporan ini. Ya, tapi anyway kalau lu mau tertib ya lapor aja ya. Tetapi nggak ada guna ya dan tidak ada resiko, tidak ada apa sanksinya. Belum tahu kita sanksinya ya. Apakah OSS-nya bakal diblokir atau apa? Nggak tahu. Semua teman tuh Pak. Ibu Gomez 5284. WP pribadi SPT PPS nilai 1 juta USD. Wow. Kalau dikurskan dengan Rp 15.000, terjadi perbedaan nilai harta. Apakah kena bayar pajak? Jawabannya kena, Bu ya, sebagai capital gain. Kan karena perbedaan kurs yang menjadikan nilai harta naik padahal sama ya. Jadi gini, Bu, supaya Ibu tidak kena capital gain, Ibu laporkan dengan nilai yang sama ketika di PPS. Oke? Tahun perolehannya tetap tahun 2022 ya, karena ini barang PPS. Gitu. Jadi tahun perolehannya tidak usah diupdate, nilai rupiahnya tidak usah diupdate, nilai kursnya pun pakai nilai kurs yang awal. Gitu, Bu, supaya tidak mau kena capital gain. Kalau Ibu mengupdate tahun perolehan 2023, sehingga nilai kursnya juga diupdate, maka akan ada capital gain. Nah, di situ akan bayar pajak, Bu, karena sudah ada capital gain. Semua teman itu, Bu Gomez. Gomez 5282. Ibu Yanyan Ibu Yanyan Hartono, kalau NPWP istri ikut suami, istri mau buat bukti potong, NIK yang dikasihkan NIK istri apa suami? Kasih NPWP suami aja, Bu. Jangan kasih NIK ya. Nggak usah kasih NIK, kasih NPWP-nya suami saja. Gitu kan, si suami kan punya NPWP kan? Kasih namanya istri, tapi NPWP-nya NPWP suami. Kalau itu gagal, kalau itu gagal, eh, kalau itu gagal, ya, nicknya istri sih. Kalau itu gagal, maka nicknya istri. Tetapi kalau nicknya istri itu ternyata lebih dari 20%, lebih tinggi 20%, nah ini bakal cilaka. Kalau gitu pakai NPP suami. Nama suami dan NPP suami. Coba dites aja, Bu. Dicek aja. Semestinya sih sudah ada solusinya ya. Coba dicek, Bu. Oke. Semua teman tuh Bu Yen Yen. Hartono. Ibu Lina Ibu Wong. Lina Wong, untuk pegawai wanita menikah sebelumnya punya NPWP. Jika tahun ini perusahaan meminta NIK untuk buat butpot, NIK siapa yang dikasih Suami atau NIK istri? Saya rasa NIK istri ya. Saya rasa NIK-nya istri. Kalau si pegawainya si istri ya.
Coba dites, Bu. Mestinya pegawai nicknya istri sih. Bapak Burhan Kemudian Pak Burhan, 0819. Pak, kalau pemilik ambil gaji dari PTP, apakah tetap kena PPh satu? Kalau iya, apakah di SPT tahunan OP pemilik, apakah gaji yang diambil terkena pajak progresif lagi? Jadi PTP itu bisa pakai dua metode, bisa metode dividen atau metode prefer. Kalau Bapak pakai metode dividen, maka Bapak terima gaji. Oke, terima gaji, dapat A1, dan itu akan diperhitungkan sebagai PPh progresif di SPT orang pribadi. Tetapi kan A1 sudah dipotong ya, A1 sudah dipotong sehingga ketika Bapak lapor di SPT tahunan OP, itu akan nihil status pajaknya. Ya, kalau Bapak pakai metode prefer, maka tidak ada gaji, yang ada adalah prefer, pengambilan dari PTP. Gitu, Pak. Oke, semua teman itu Pak Burhan. Burhan Bapak Leo 0819. Victor Pak Awan. Ya Pak, gimana? Bapak Leo Victor. Ibu Gomez, Ibu Gomez Ko, WP pribadi SPT PPS 1 juta USD. Tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Tidak ada income. Salah Bu, mohon maaf. 1 juta dulu nilainya 1 M, hari ini 1 juta nilai 1,2 M. Maka sudah terjadi income 200 juta. Cuman belum direalize, belum dicairkan gitu Bu ya, tetapi sudah punya kenaikan value. Jadi secara prinsip akunting maupun prinsip pajak sudah terjadi kenaikan value. Nah, supaya tidak bayar pajak, supaya tidak ada kenaikan value, Ibu laporkan dengan kurs yang lama, dengan tahun perolehan yang lama, sama sekali tidak diupdate. Gitu, Bu. Semua teman tuh Bu Gomez. 5284. Ibu Gomez. Oke. Ibu Ibu Wanti, Wanti 73. Kok kalau dagang karangan bunga UMKM, tapi tidak punya suket karena NPWP-nya di pegawai. Terus ada bukti potong 23. Kayak mana ya kok? Oke, menurut saya Bu ya, supaya dia lebih murah pajaknya, gunakanlah PPh final 0,5%. Oke, dia tinggal mencetak suket sekarang. Jadi dia tinggal input aja di KLU, di bagian profil, menu profil, kemudian di menu KLU-nya, dia tambahkan KLU usaha. Simpel Bu ya. Tambahin KLU usaha, dia simpan profil itu, kemudian dia cetak suket PP 55-nya. Oke. Setelah dia cetak suket PP 55-nya, ya sudah, dia tinggal laporkan sebagai PPh final aja. Oke. Tapi tidak usah buat PP 23, nggak usah diambil. Buat PP 23 dibuang aja gitu. Tahun depannya kasih tahu ke customer, jangan pakai buat PP 23 ya, tapi pakai 0,5%. Gitu. Oke. Saya punya kamera menghilang nih ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Lagi error. Oke, sudah 73. bisa. Kemudian, oke, sudah selesai. Udah Oke, teman-teman ya, sudah selesai semua. Jadi teman-teman kita akan live Instagram setiap hari Senin malam jam 8 malam. Dan hari Selasa itu jam 8 malam kita live TikTok ya. Seru juga live TikTok ya, menarik juga ya. Kita baru coba kemarin. Oke teman-teman, kita masih mau promo teman-teman ya. Bulan Februari ini kita ada kelas PKPP ya, Program Konsultan Pajak Pinter. Supaya teman-teman belajar berbisnis dalam dunia perpajakan dan akunting di Indonesia ini ya. Dalam yang agak unik ya negara kita ini. Dan bisnis pajak akunting itu masih sangat-sangat profitable teman-teman ya. Supaya Anda bisa berbisnis di sini, coba gabung ke PKPP ini ya. Di website www.programkpp.com ya. www.programkpp.com. Kita akan ketemu di bulan Februari nanti. Oke, sampai jumpa teman-teman ya. Semoga terbantu semua.